Sementara hewan yang keluar itu kan gara-gara ekosistem itu dulu rusak. Nah, perusakan ekosistem itu bagaimana? Itu masih belum. Tadi itu ekosistem itu gak dipertimbangkan. Ini ada ibaratnya. Pertama itu. Begini. Pak wonten iki Pak ngawon. Kalau murni ekosistem maka itu. Ini saya belum selesai. Ya coba silakan Bapak. Akhirnya kan mau tidak mau kita kembali ke hukum asal, bahwa benda-benda yang diambil itu merupakan benda mubahat selama model pengambilannya itu sesuai dengan prosedur dan itu mubahat, maka perubahan itu sebuah keniscayaan. Sekalipun kita pakai undang-undang, misal kita menggunakannya itu pakai undang-undang, tapi kebutuhan manusia itu pasti akan berdampak pada perubahan ekosistem. Itu sebuah keniscayaan, tidak bisa dihindari. Hanya saja mungkin kita perlu ada sisi rumusan dakwah. Kita bidik lewat kajian-kajian sebagaimana yang diungkapkan oleh Ihya tadi. Cuma hanya saya ingin satu ibarat yang biar sedikit dijadikan dijadikan untuk pertimbangan. Betulkah mubahat itu pengambilannya harus bisalamatil akibah? Tidak. Nggih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Lirboyo gadah. Musafir. Permasalahan tanah pada Pak, ini ada ibarat Torah yang menjelaskan musafir tidak boleh adanya dalam Asnal Mathalib itu pengambilan mubahat bukan memanfaatkan irtifak torik itu bisalamatil akibah, bukan itu yang saya kendaki. Ini wonten Pak niki Pak. Tapi benda itu mubahat. Contoh semisal ikan itu kan mubahat. Nggih. Boleh mengambil selama tidak ada doror dan sebagainya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Asnal Mathalib itu faslun Lirboyo kali Peloso yang saya silakan Lirboyo Peloso. musafir Lirboyo. Harus ada catatan mubahat itu pada bendanya gitu ya, atau pada yang lain pertimbangan sepenting ada catatan tidak sampai doror pada yang lain. Teng mausuah nih Pak. Ini pertama kali baca kontemporer ya. Kontemporer gitu ya. Wali akuli ahadin minan nasi ayasuka min hadhil anhar nahron ila ardihi. Ini dibedol ngoten. Terus bi an ahya ardon maitatan bi idnil imam. Falahu ayasuka ilaiha nahron. Walaisa lil imam walali ahadin man uhu idalam yadurra bin nahar. Walahu ayasiba alaihi roha wa daliyah wasaniyah idalam yadurra bin nahar. Li anna hadhil anhar lam tadkhul tahtaya di ahadin falayatbut al ikhtisos biha li ahadin fakana anasu fiha sawaun wa kullu wahidin bisa biru minal intifa lakin bisari toti adami darar bin nahari kal intifa bitorikil amah Bun. Terus fa'in adhara bin nahar au bi amatinas ka ayyufido alma'a wa yufsidu hukukon nas au yang kotiu alma' bahasane niku au yang qatiu alma anin nahari al aqdam au yamna'u jaro yanasufuni falikuli wahidin musliman kana audimian au mukataban man'uhu. Bun, saya tanggapi ya. Kalau menurut hemat saya kok masih belum masuk itu untuk ibarati ini, karena begini, kala, nar dan seperti yang lain itu. Semisal rumput itu kalau kita ambil, ya pasti berkurang rumputnya. Dan itu nggak masalah. Itu bedanya dengan persoalan nahar ketika diambil atau melakukan bendungan-bendungan yang lain sehingga mengurangi nahar itu sendiri. Lek teng bahasane fikih Islami selanjutnya ini kan wonten ngeten Pak. Wa amal ajamu fahiya minal amwali al mubahat ingkanat fi ardi ghairi mamlukah. Falikuli wahidin hakul istilah alaiha wa ahdu mayah tajuhu minha walaysa li ahadin man unas minha wa idza staula syahsun ala syai'in minha wa akhrajahu syara milkan lahu lakin daulah wa lakin li daulah takyidul mubah langsung biman ikot il sedikit ahjar. pun dalam fikih itu ketika pengambilan amwal mubah tidak masalah, hanya saja daulah bisa masuk bisa atau dalam bahasa kitab salaf itu ikto irfak kan gitu saja kan.
Akhirnya konsepnya niku kan kados sami pemanfaatan niku ampun diambil makna yang penting kita memanfaatkan. Salah satu memanfaatkannya itu kan juga nggih mengambil kan ngoten Pak. Nggih. Lagi pemanfaatan ini kan kalau kita mau pakai konsep marafiqul amah, jelas niki kan harus intifaul doror. Doror itu kalau di ibaratnya sampean doror pada sungainya. Lah kalau kita batu diambil, doror pada batunya. Boten. Pada Berarti bahasanya niku jangan dimaknai lebih kecil. Oh, berarti lebih karena besar. kita memanfaatkan daripada hutan ini termasuk doror ajam pada yang hutannya. yastawi bainahum. Akhirnya karena hutan ini termasuk daripada manfaatnya itu banyak seperti jantung, paru-paru dunia dan yang lain-lain. Lah, pemanfaatan ini kok sampai mengurangi daripada fungsi awal atau fungsi utama hutan? Jelas itu kan seperti halnya pemanfaatan marofik yang disyaratkan intifa'ud doror. Lah kan itu kalau hemat saya secara fikih perlu tetap undang-undang untuk menjeratnya. Artinya perlu undang-undang pemerintah yang tapi hanya kalau secara fikih, kalau memang fikih itu amalul mubahat itu dibenarkan ngambil. Terus ngambilnya sepenting tidak sampai merusak hutan kan demikian. Ya kalau ngambilnya 1-2 orang. Kalau yang ngambil 1000 orang. Lagi. Dimana 1000 orang itu berhak untuk mengambil amal mubahat kan habis itu hutan. Lah terus haramnya apa? Ini amal mubahat. Kekeliruan daripada pengambil itu namun satu, karena Bapak mengatakan perubahan ekosistem itu adalah keniscayaan. Berarti ada wujud taadi. Nopo taadi nih? Makanya dibahasane teng nopo doror kan tadi itu perlu kalau ada doror. Dorornya pada apa? Pada ekosistem niku piyambak. Lah kan ngoten. saya tanya, doror pada ekosistem itu ada nggak dalam fikih? Yang ada itu doror pada orang lain, doror pada ini. Lah manfaatun nahri niku kalau sampai naksu kan berarti nggih manfaat nopo nahri niki berkurang. Kalau nanti kok sampai hutan itu manfaat yang mula-mulanya sebagai penopang ekosistem dan ini kok berkurang, nopo niku nggih mboten Manfaatun nahar berkurang atau semisal saya bayangkan begini cara mengiasnya. Nahar ada ikan. Ikannya udah ambil semua sampai di nahar itu nggak ada ikan. Akhirnya ngeten, wonten nahar, airnya kata, diambil semua disedot. Dan niku naksu manfaatin nahar napa mboten? Nyun sewu.